고인 이윤구의 제가 Halo, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan mereview sebuah film yang cukup menitikkan air mata ketika kita menontonnya. Film ini berjudul Miracle in Cell Number 7, sebuah film yang mengisahkan tentang pengorbanan seorang ayah yang keterbelakangan mental yang harus rela dihukum mati demi melindungi putri kecilnya, padahal dia sendiri tidak bersalah. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tak perlu berlama-lama, pakai earphone, posisikan tubuh senyaman mungkin, dan langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai di mana memperlihatkan seorang ayah yang keterbelakangan mental sedang menari-nari di depan sebuah toko bersama putri kecilnya. Sang ayah bernama Yonggu dan putrinya bernama Yesung. Yesung sangat menginginkan tas Sailor Moon yang terpampang di depan toko itu. Lalu, ayahnya mengatakan, esok ketika ia gajian, ia akan membelikan tas tersebut untuk Yesung. Namun, tas Sailor Moon yang diinginkan oleh Yesung dibeli oleh seorang komisaris polisi untuk putrinya. Yonggu yang tidak terima akan hal itu langsung memasuki toko dan meminta tas tersebut untuk si Yesung. Komisaris yang tidak terima akan sikap Yonggu langsung menghajarnya. Melihat sang ayah yang dizolimi, Yesung pun hanya bisa menangis dan memohon agar Pak Komisaris tidak memukuli ayahnya. Setelah itu, scene berpindah pada suatu pagi di rumah Yonggu dan Yesung. Yonggu yang hendak berangkat kerja diantar oleh anaknya sambil mengingatkan agar ayahnya selalu menjaga kesehatan. Mereka memiliki satu kebiasaan, di mana Yesung akan menghitung 1-3, dan setelah hitungan ketiga, Yonggu pun akan berbalik dan mereka akan berjoget-joget lucu. Yonggu ternyata bekerja di sebuah tempat parkir di supermarket. Ketika jam makan siang, Yonggu dihampiri oleh seorang anak kecil yang ternyata anak itu adalah anak komisaris polisi yang membeli tas Sailor Moon kemarin. Lalu, anak kecil itu mengatakan bahwa ia mengetahui di mana orang menjual tas Sailor Moon lagi, dan menyuruh Yonggu untuk mengikutinya. Kemudian Yonggu mengikuti anak tadi ke pasar, namun terjadilah sebuah malapetaka yang tidak disangka-sangka. Setelah itu, lewatlah ibu-ibu yang melihat suatu kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Si ibu yang salah paham langsung berlari dan teriak minta tolong. Di malam hari, terlihat Yesung menunggu sang ayah yang tak kunjung pulang. Ternyata, Yonggu sudah ditangkap oleh polisi. 가야 돼요, 집에. 우리 사태 파악 좀 하자. 에이, 이 자식아 왜 애를 다녀오겠어? Dan paginya, ia dibawa ke TKP untuk melakukan reka ulang adegan. Di sana, telah dipenuhi dengan warga dan wartawan. Yesung pun juga ada di sana. Sialnya, semua bentuk pertolongan pertama yang Yonggu lakukan disalahartikan oleh semua orang. Mau dikasih nafas buatan dikira nyium. Melepas celana untuk melancarkan sirkulasi darah malah dikira mau melakukan pelecehan. Dan kurang ajarnya lagi, di sini polisi malah menyuruh Yonggu untuk membuka celananya dengan iming-iming akan dipertemukan dengan putri kecilnya. Melihat hal itu, semua orang di sana memaki-maki dan mengutuk-ngutuk Yonggu. Bahkan, salah satu warga berlari dan melepas masker Yonggu sehingga Yesung langsung kaget melihat ayahnya. Setelah itu, Yonggu dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Kemudian, ia memperkenalkan dirinya secara detail kepada orang-orang yang telah lama berada di sel tersebut. Di dalam sel itu, berisi 5 orang. Bongshik si pencopet, Junho si penipu, Manbem si mesum, bos mafia si penyelundup, dan kakek So si penipu juga. Si bos napi menyuruh bawahannya untuk mengecek berkas Yonggu. Karena tahu kasus Yonggu adalah membunuh dan melecehkan anak kecil, mereka pun langsung menghajar Yonggu habis-habisan. Namun, ketika tahu kalau Yonggu mendapat hukuman mati, mereka pun terdiam dan prihatin terhadap Yonggu. Di scene selanjutnya, Yonggu yang melihat bos napi di sel sebelah ingin menusuk bos napi yang berada di sel nomor 7 yang bersama dirinya. Melihat kejadian itu, Yonggu pun berlari untuk melindungi bos satu selnya tersebut, sehingga dia pun tertusuk.
Si bos pun merasa berhutang nyawa kepada Yonggu, dan ia mengatakan akan mengabulkan apapun yang diinginkan Yonggu. Kemudian, Yonggu hanya menyebut Yesung. Hari pun berganti, para napi dihibur dengan penampilan nyanyian rohani, di mana ada Yesung kecil di sana yang juga ikut untuk menari. Seketika itu, Yesung kecil pun hilang dari kerumunan, karena anggota si bos tadi memasukkan Yesung ke dalam tumpukan kardus. Yesung pun berhasil dibawa ke sel nomor 7. Melihat anaknya keluar dari dalam kardus, Yonggu pun memeluknya sambil menangis dan melepas rindu. Yesung pun bertanya kepada ayahnya, kenapa ayah dipenjara? Padahal kan ayah bukan orang jahat. Lalu, ayahnya menjawab, ayah bukan orang jahat, tetapi teman-teman ayah lah yang orang jahat. Udah berani Yonggu. Kemudian, salah satu anggota dari sel nomor 7 itu mengatakan bahwa rombongan paduan suara akan berangkat. Ketika Yesung dikabari untuk kembali, Yesung pun sedih dan berkata janjinya sejam, tapi kenapa hanya 30 menit? Dan seluruh napi sel nomor 7 itu pun pusing untuk memberi pengertian kepada Yesung. Akhirnya, Yesung pun mau pulang ketika si bos tersebut menjanjikan bahwa ia akan membawa Yesung kembali ke sel tersebut. Namun, sialnya di sini, bus yang membawa anak paduan suara tadi telah berangkat. Akhirnya, Yesung pun tinggal sementara di sel nomor 7. Kemudian, salah satu anggota bos napi yang sok pandai mendapat informasi bahwa 2 hari lagi akan ada acara keagamaan, sehingga akan ada kesempatan untuk mengembalikan Yesung. Namun, kehadiran Yesung memberi suasana berbeda di sel nomor 7. Salah satunya, Yesung menempelkan gambar Sailor Moon di gambar 18++ yang tertempel di dinding, dan juga menghibur para napi dengan tarian khas Sailor Moon. Hingga akhirnya, tibalah saat di mana Yesung akan pulang. Tetapi, saat ingin dibawa ke rombongan tersebut bukanlah rombongan awal yang membawa Yesung, melainkan rombongan bapak-bapak Shaolin. Di sini yang berbeda, kepala sipir menyadari ada gadis kecil yang hilang dari rombongan tempo hari. Tiba-tiba, salah satu petugas sipir datang untuk mengecek sel nomor 7. Dan apesnya di sini, mereka ketahuan telah menyembunyikan Yesung oleh kepala sipir. Karena pelanggaran itu, Yonggu pun menerima kemarahan dari kepala sipir. Lalu, Yonggu dipindahkan ke sel isolasi yang hanya muat untuk 1 orang. Tiba-tiba, salah satu anggota sipir melaporkan bahwa ada kebakaran yang disebabkan oleh salah satu napi. Kemudian, kepala sipir memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan seluruh napi yang berada di penjara. Sedangkan dia sendiri menerobos kebakaran itu untuk menuju ke tempat biang keladi kebakaran tersebut. Namun sialnya di sini, ia terperangkap di sana. Si Yonggu yang melihat kejadian itu langsung berlari untuk menyelamatkan si kepala sipir. Esoknya, kepala sipir terbaring di rumah sakit dan dokter mengatakan jika Yonggu tidak menyelamatkannya, maka dia akan jadi almarhum. Dan kepala sipir juga melihat bahwa Yonggu terbaring di sebelahnya dengan keadaan tidak sadarkan diri. Scene berikutnya, Yesung kecil berada di sekolahnya karena baru memasuki hari pertama sekolah. Lalu, ia ditanyai oleh guru tentang kondisinya. Kemudian Yesung kecil menjawab, coba tanyakan langsung kepada ayahnya. Yesung pun pergi ke penjara untuk menemui ayahnya bersama guru tersebut. Di situ, gurunya menceritakan seluruh prestasi yang dimiliki oleh Yesung. Lalu, disitulah guru tersebut mengetahui yang mengatur keuangan di rumah adalah Yesung kecil yang masih berusia 6 tahun. Tetapi, karena waktu berkunjung telah habis, Yonggu pun dipaksa dibawa ke dalam sel kembali. Sementara itu, kepala sipir yang melihat Yonggu diperlakukan seperti itu hanya bisa terdiam saja. Hal ini menyebabkan Yesung kecil menangis, karena waktu bersama ayahnya telah habis. Setelah itu, keadaan Yesung lama-kelamaan makin memburuk. Pihak panti asuhan pun berkata bahwa Yesung harus dipindahkan ke panti asuhan di kota lain, agar hidupnya akan lebih terjamin. Mendengar hal itu, Yesung kecil berbicara kepada kepala sipir, bahwa dirinya tidak mau dipindahkan ke kota lain.
Sampai dia memohon kepada kepala sipir bahwa dia ingin dipenjara saja agar dapat bersama ayahnya. Kepala sipir hanya bisa terdiam dan hanya pergi tanpa sepatah kata pun. Scene kembali ke penjara. Terlihat beberapa petugas memprotes tindakan kepala sipir karena mereka takut dipecat akibat keputusan kepala sipir yang mengizinkan Yesong tinggal di penjara. Tetapi kepala sipir tetap yakin akan keputusannya. Tak lama kemudian, salah satu petugas datang ke sel nomor 7, membawa sebuah kardus yang sangat besar. Ternyata, kardus tersebut berisikan Yesong dan beberapa napi di sel itu pun terlihat panik. Kemudian anggota sipir menjelaskan bahwa ini sudah atas keputusan kepala sipir. Yesong pun akhirnya kembali menjadi penghuni sel nomor 7. Setelah itu, Yesong meminta dibacakan dongeng oleh si bos napi di sel tersebut. Namun sayangnya, si bos tersebut ternyata buta huruf. Gara-gara kejadian itu, kedua anggota si bos berdebat mengatakan bahwa simpanse aja bisa membaca. Dan secara tidak sengaja, mereka menyindir bos mereka sendiri. Mendengar hal itu, si bos pun langsung menangis dan tidak berdaya. Si bos nangis. Sementara itu, ternyata si kepala sipir pergi ke kantor pusat untuk mengecek berkas kasus Yonggu. Ketika membaca berkas tersebut, kepala sipir menemukan hal yang ganjal dalam kasus itu. Kepala sipir berpikir, Yonggu yang kurang pintar tidak mungkin membuat kesaksian sebagus atau sedetail itu. Lalu, kepala sipir menjemput Yesong kecil ke sekolah. Rupanya, Yesong telah diadopsi oleh kepala sipir. Setelah itu di sel nomor 7, Yesong tengah mengajari si bos napi membaca dan menulis. Namun, ada salah satu penghuni sel terlihat lesu karena ia tidak bisa menghubungi istrinya yang hari itu sedang melahirkan. Melihat hal itu, Yesong menyadarinya dan langsung mengeluarkan HP yang dipinjami oleh teman sekelasnya. Dan penghuni sel tersebut kegirangan dan langsung menelpon istrinya. Tetapi di sini, sinyal di sel tersebut sangat jelek, sehingga mereka mencari-cari sinyal yang paling kuat, yang ternyata sinyal itu berada di atas kloset. Ia pun merasa terharu dan senang bisa menelpon istrinya yang melahirkan anak pertama mereka. Tak lama kemudian, Yonggu mendapatkan kabar bahwa sidang akan diadakan sebentar lagi. Lalu, teman-teman satu sel Yonggu mempertanyakan kejadian yang sebenarnya. Mereka heran kenapa gadis kecil itu bisa terjatuh. Kemudian, mereka melakukan reka adegan guna mengetahui misteri meninggalnya gadis kecil itu. Dan dari situlah mereka mengetahui bahwa gadis kecil itu terpeleset. Kepalanya terbentur aspal dan tertimpa batu dari kedai yang ada di pasar tersebut. Kemudian si bos napi menanyakan kenapa Yonggu melakukan asusila terhadap gadis kecil itu. Rupanya, di tempat kerja Yonggu diajarkan CPR atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun, gestur penyelamatannya disalahartikan oleh orang-orang. Karena tahu Yonggu tidak bersalah, sejak saat itu Yonggu dilatih oleh teman-temannya agar berkata-kata dengan benar dan tepat saat sidang nanti dimulai. 나는 주사도 안 하고 승희한테 셀러문 가방도 사주고. Bahkan, si kepala sipir datang kepada komisaris untuk meyakini bahwa Yonggu tidak bersalah. Namun si komisaris tetap bersikeras, harus ada yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Sungguh miris. Padahal, ia sudah mengetahui Yonggu itu tidak bersalah. Rupanya, kepala sipir dulu pernah terkena kejadian yang sama, ketika anak sematawayangnya terbunuh oleh napi yang begitu sangat dekat dengannya. Akhirnya, sidang pun tiba. Tetapi sebelum memulai sidang, Yonggu ditemui oleh komisaris polisi dan mengancam Yonggu untuk mengakui bahwa dialah yang salah. Jika tidak, dia akan melakukan hal yang sama terhadap Yesong. Parah. Alhasil, ketika Yonggu ditanya oleh hakim, Yonggu langsung mengakui bersalah dan meminta maaf kepada hakim. Kemudian, orang-orang yang berada di sidang pun langsung ribut. 맞아요. 이용구 심리적으로 비축된 상태입니다. 조심하세요. Sang kepala sipir langsung berteriak marah kepada Yonggu. Namun, Yonggu tidak ingin terjadi apa-apa kepada Yesong anaknya, sehingga dia memutuskan untuk dirinya dihukum mati saja. Waktu pun terus berjalan, dan Yonggu menjalani kehidupannya dengan bahagia di penjara, sambil dikunjungi Yesong sesekali. Yesong juga terlihat bahagia tinggal bersama kepala sipir dan istrinya. Hingga suatu hari, kepala sipir mendapat kabar dari atasannya bahwa tanggal eksekusi Yonggu telah dekat, yakni tanggal 23 Desember yang bertepatan di hari ulang tahun Yesong.
Sang kepala sipir pun meminta tolong kepada guru Yesung untuk melakukan sesuatu kepada Yesung, karena mungkin pertemuan kali ini jadi yang terakhir bagi Yesung untuk menemui ayahnya. Karena tidak terima Yonggu yang mendapat hukuman mati yang tidak seharusnya ia dapatkan, lalu teman-temannya berinisiatif untuk membuat rencana agar membebaskan Yonggu menggunakan balon udara. Hingga akhirnya hari pelaksanaan rencana mereka pun tiba. Hari itu, di penjara diadakan pentas seni, persembahan dari sekolah Yesung. Di ujung pementasan, anak-anak turun dan mengajak penonton menyanyi bersama. Lalu, di saat itu, Yonggu dan Yesung berjalan keluar, diikuti oleh semua penonton lainnya. Yang dimana di halaman luar penjara sudah ada balon udara yang dibuat oleh teman-temannya. Kemudian mereka pun menaikkan Yonggu dan Yesung ke balon udara tersebut dan memutuskan talinya. Lalu membiarkan balon udara itu terbang. Para petugas berusaha untuk menghentikan balon tersebut, namun dihalangi oleh napi-napi yang ada di sana. Balon udara pun terbang tinggi. Tapi sayangnya di sini, talinya malah tersangkut di pagar kawat penjara tersebut. Walaupun balon udaranya tersangkut, Yonggu dan Yesung tetap bisa menikmati tenggelamnya matahari dari tempat yang sangat indah. Sementara itu, napi yang kecewa karena rencana mereka gagal hanya bisa terdiam melihat Yonggu dan Yesung menikmati momen terindah tersebut. Di scene berikutnya, hari-hari singkat pun telah berlalu, dan tibalah pada tanggal 23 Desember. Para napi di sel nomor 7 merayakan ulang tahun Yesung dengan memberi kue dan banyak hadiah. Bos napi bahkan mendapatkan tas Sailor Moon yang dulu diinginkan Yesung. Lalu, Yesung tiba-tiba bersimpuh dan berterima kasih kepada Yonggu, dan kemudian mereka berpelukan. Tanpa disadari, itu adalah pelukan terakhir mereka bersama. Sedih guys. Kemudian, si bos napi menuliskan sesuatu di punggung Yonggu, diikuti napi lainnya. Yonggu dan Yesung pun berjalan keluar dari sel tersebut. Di punggung Yonggu bertuliskan "We love you", ditemani para petugas penjara dan kepala sipir. Apa? Merry Christmas. Yonggu dan Yesung berjalan ke arah pintu penjara, dan di situ wajah Yonggu tampak gelisah dan khawatir saat berpisah dengan Yesung. Yonggu pun dibawa pergi sambil melakukan kebiasaan perpisahan bersama putrinya. Hingga akhirnya, Yonggu pun menghilang di balik dinding. Karena telah menghilang dari pandangan putrinya, Yonggu pun langsung terjatuh. Namun, Yesung yang menghitung 1-3 melihat ayahnya tidak kembali, dan akhirnya Yesung pun menangis. Ia pun meminta kepada seluruh petugas penjara agar tidak memisahkan dirinya dengan anaknya. Namun, hal itu telah sia-sia. Yonggu tetap dibawa pergi dan diiringi dengan tangisan Yesung, dan eksekusi pun dimulai. Belasan tahun kemudian, Yesung yang sudah tumbuh dewasa kini telah menjadi pengacara dan membuka kembali kasus ayahnya. Yesung meminta kepada sang hakim untuk menyelidiki ulang kasus tersebut dan memeriksa berbagai macam bukti yang ada. Menurut Yesung, semua berkas dan bukti sebelumnya itu adalah hoax. Yesung dengan percaya diri mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah jujur, karena ia menjadi saksi mata pada hari yang menyakitkan itu. Akhirnya, hakim pun mengetuk palu dan mencabut semua tuduhan terhadap Yonggu dan memutuskan bahwa Yonggu tidak bersalah. Semua orang yang berada di ruang sidang bersorak kegirangan. Saat keluar dari ruang persidangan, Yesung menghayal dan melihat balon kuning yang tersangkut di pagar kawat penjara. Seketika itu, ia melihat ayah dan Yesung kecil menyapa dengan kata-kata cinta dari atas balon udara. Seiring dengan kata perpisahan dan hilangnya fitnah yang diterima sang ayah, balon udara pun mulai terbang menjauh. Namun, kata-kata cinta dari sang ayah tetap terdengar. Yesung dengan senyum lega dan tangis haru, mengucapkan kata sayang kepada sang ayah seiring melepas kepergiannya.
dan film pun berakhir. Mungkin kita berpikir, siapa yang miracle dari sel number 7 itu? Menurut saya, Yonggu dan Yesung lah yang menjadi miracle di sel number 7 itu. Karena mereka bisa mengubah keadaan penjara yang terbilang mengerikan, berubah menjadi tempat yang nyaman seperti layaknya rumah. Jujur, film ini memang membuat saya cukup menitikan air mata dan penuh dengan emosional ketika menontonnya. Kita melihat betapa tulus kasih sayang seorang ayah untuk putri kecilnya. Walaupun dengan kekurangan yang ia miliki, ia selalu berusaha membuat putrinya bahagia, walaupun nyawa taruhannya. Dan bagi kalian semua, selagi memiliki orang tua, hargailah mereka, sayangilah mereka, karena ketika mereka telah tiada, penyesalan tidak ada gunanya lagi. Dan saya juga sangat menyarankan kalian menonton film ini secara full untuk lebih mendapatkan kesan dan pesan dari setiap scene-nya. Oke, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Apabila kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Saya dan Sidan selaku keponakan Om Andilau dari film kemarin, mengucapkan xie xie and zaijian.